姐妹们，感谢主，大家好。我们感谢主，今天还在能够见面，虽然还是用线上的这个团契，但是我们相信我们在灵里，我们是能够在主里合在一起，我们能够在灵里团契。虽然我们不能够聚在一起，不能够面对面的聚会或者团聚，但是我们相信主他与我们同在，他不但在我们中间，他也更特别在我们里面。这一次的主耶稣，他不单单在我们中间，但是他也在我们里面，就是他的神灵。主啊，我们感谢主耶稣。所以现在我们要开始我们这个今天的姐妹会。来，我们先低头祷告。Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan, Engkau yang memimpin menyertai kami di dalam seluruh kehidupan kami. Engkau begitu mengasihi kami, Engkau telah menyelamatkan kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang begitu besar, begitu ajaib, begitu mulia. Tuhan, kami berterima kasih pemeliharaan Tuhan buat kami sehingga kami boleh ada sampai pada saat ini. Dan pada sore hari ini Bapa, di dalam izin Tuhan, di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan, kami akan mengadakan persekutuan komisi wanita. Walaupun kami masih lakukan secara online, kami percaya Tuhan, Engkau hadir bukan hanya di tengah-tengah persekutuan kami, tetapi juga hadir, Engkau ada di dalam kami Tuhan, seperti kami juga ada di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk anugerah-Mu. Kami akan mulai persekutuan ini, biar Tuhan Engkau berkenan memberkati ya Tuhan, baik lewat puji-pujian, doa, iman kami diteguhkan ya Tuhan. Firman Tuhan juga yang akan kami dengar ya Tuhan, yang kami baca bersama-sama, itu menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Bapa, Engkau urapi dan layakkan hamba-Mu ya Tuhan, boleh melayani di dalam persekutuan ini dan di dalam pemberitaan firman Tuhan. Engkau menolong. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya mengajak kita untuk menyanyikan suatu pujian, yaitu memperkenankan hati Tuhan. 我们来唱一首诗歌，就是合神心意。Gunakan tiap
bisa memperkenankan hati Tuhan, dan kita tidak hidup dengan percuma. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kita. Kita bermohon Tuhan menguatkan hati kita, menguatkan iman kita, supaya kita setia kepada Tuhan. 这就是我们的心智，就是我们要合神的心意。我们不要虚空的生活，过我们的生活，但是我们要好好抓紧所有的机会，能够合神心意，能够荣耀主的名。Baiklah, kita akan membaca akan Alkitab kita hari ini. 我们要读的圣经，今天就是马太福音第6章第9到第10节。Matius pasal 6 ayat 9 sampai 10. Matai Fuyin di 6 章第9到第10节. Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia. Matai Fuyin di 6 章第9到10节. Matius pasal 6 ayat 9 sampai 10. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, memang kita pada waktu yang lalu sudah memikirkan bagaimana kita berdoa kepada Tuhan, atau bagaimana seharusnya kita berdoa. Yaitu kita sudah belajar tentang berdoa, bahwa kita harus berfokus kepada Tuhan, dan doa itu kita sedang membangun satu relasi dengan Tuhan secara pribadi, dan bahwa juga di dalam doa itu kita belajar bahwa kita mencurahkan isi hati kita, seluruh pergumulan-pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Nah, di dalam bagian ini kita melihat Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita berdoa. Nah, ini sangat terkenal, ya, kita mengenalnya dengan sebutan doa Bapa kami. Ya, 这一段的经文我们很熟悉，我们已经知道，我们已经认识了，我们常常背或者常常念的哦，就是主导文。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。Nah, tetapi ibu-ibu sekalian, doa Bapa kami ini diajar oleh Tuhan Yesus bukan untuk menjadi semacam mantra, sesuatu yang dihafal terus diulang dan tanpa kita menghayati. Bukan demikian, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberikan ajaran tentang doa ini atau doa Bapa kami ini karena di dalamnya ada suatu pola yang Tuhan mau kita belajar dari doa Bapa kami ini. Jadi sekali lagi ini bukan suatu doa yang maksudnya seperti orang yang belum percaya ataupun orang yang mengamalkan ilmu untuk seperti kemudian itu dijadikan semacam mantra. Bukan demikian tentunya ibu-ibu yang terkasih. Tetapi di dalam doa Bapa kami ini ada prinsip-prinsip yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita. Nah, saudara-saudara, dari ayat yang kita baca tadi, mari kita berpikir tentang doa. Apa yang kita pikirkan tentang ketika mendengarkan kata doa ini? Saudara-saudara atau ibu-ibu sekalian, doa itu adalah hubungan kita yang sangat dekat dengan Bapa kita di sorga. Maka di dalam doa ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita memanggil Allah kita, Tuhan kita, dengan panggilan Bapa. Ya, Bapa. Jadi ini bukan
bukan sesuatu yang asing. Di dalam keluarga kita memanggil ayah kita, khususnya orang tua kita itu dengan panggilan bapak. Ada yang memanggil ayah, tetapi itu menyatakan begitu dekat sekali di dalam satu hubungan relasi keluarga. Dan bapak itu adalah bapak kami, ya. Jadi bukan hanya bapak saya, tetapi juga bapak bagi saudara-saudara kita yang mereka percaya kepada Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Mereka juga memanggil Allah dengan panggilan Bapa. Jadi relasi ini begitu dekat, relasi ini begitu intim, saudara-saudara. Kita memiliki relasi ini karena apa? Karena karya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Jadi relasi kita dengan Bapa kita di sorga adalah relasi penuh dengan kasih. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang terkasih, di dalam doa ini, dalam bagian ini khususnya, kita melihat ada 3 hal yang sangat penting sekali. Yang pertama yang bisa kita lihat adalah bahwa kita sangat rindu di dalam doa ini untuk melihat bahwa Tuhan disembah, Allah disembah, dimuliakan di dalam kehidupan kita pribadi, kehidupan kita anak-anak Tuhan, kehidupan kita orang percaya. Maka di sana dikatakan di dalam doa ini, dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu. Yaitu bahwa artinya kita, sekali lagi adalah kita rindu melihat bahwa nama Tuhan disembah, diagungkan, dipuji, dimuliakan. Oh, saudara-saudaraku, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tindakan kita menunjukkan seperti apakah sikap kita. Nah, makanya ketika kita berkata, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Bapa kami, maka tindakan yang tepat, tindakan yang berkenan, tindakan yang sungguh-sungguh bisa memuliakan Tuhan adalah ketika kita menyembah Dia. Ibu-ibu yang terkasih, kita menyembah Tuhan bukan hanya ketika kita ada di persekutuan, bukan hanya ketika kita sedang beribadah baik di rumah maupun di gereja, tetapi kita memuliakan nama Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, ketika seluruh hidup kita dipersembahkan Tuhan, ketika kita memuliakan namanya dengan puji-pujian dan hormat kepada Tuhan, maka itu juga adalah waktunya ketika kita memuliakan nama Tuhan. Tapi sekali lagi, dalam seluruh aspek kehidupan kita rindu bahwa nama Tuhan itu dikuduskan. Ingat, nama Tuhan bukan kurang kudus sehingga kita perlu berdoa supaya nama Tuhan menjadi lebih kudus. Bukan. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menambah kekudusan Tuhan. Itu bahkan sesuatu yang tidak mungkin. Kita berdoa, dikuduskanlah namamu. Yaitu apa? Kita rindu melihat nama Tuhan disembah, ditinggikan, dimuliakan di seluruh, bahkan di seluruh muka bumi ini. Bukan hanya dalam hidup kita. 我们在天上的父，愿人都尊你的名。Ya, kita rindu. Dalam bahasa Mandarin itu, 愿人都尊你的名。Kiranya setiap orang itu takut akan nama, menjunjung tinggi nama. Apakah ibu-ibu punya kerinduan seperti ini? Kiranya kita sungguh-sungguh menghayati akan makna dari doa ini. Apakah kita berdoa, Tuhan, saya rindu, aku rindu untuk melihat namamu ditinggikan juga, dimuliakan juga di antara orang-orang yang tadinya belum percaya itu. Ketika mereka percaya, ketika mereka mengenal Tuhan Yahweh, Allah yang sejati, oh, namamu ditinggikan, dimuliakan. Yang kedua yang bisa kita pelajari adalah bahwa kita merindukan kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan nyata di dalam kehidupan ini, kehidupan kita sehari-hari. Maka di sana dikatakan, datanglah
kerajaanmu. Yen deko jiang di, turunlah kerajaanmu. Dalam bahasa Mandarin, yen deko jiang. Ibu-ibu, apakah ini menjadi kerinduan kita bersama untuk melihat bahwa kuasa Tuhan, pemerintahan Tuhan itu menjadi nyata, kedaulatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan menjadi real, menjadi nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Bicara kerajaan Tuhan di sini bukan bicara lokasi, daerah, wilayah, tapi bicara sesuatu yang rohani, pemerintahan Allah yang saat ini sudah berlangsung. Kerajaan Allah ini sudah datang di dalam pribadi Yesus Kristus. Dan pemerintahan ini adalah pemerintahan Allah. Sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita rindu bahwa kerajaan Allah, pemerintahan Allah itu nyata dari hari ke hari. Makanya kita berdoa, datanglah kerajaan. Bahwa biarlah, memang kerajaan itu akan mencapai puncaknya nanti, suatu hari nanti. Tetapi saat ini kita rindu melihat pemerintahan Allah. Kita rindu melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Di antara individu-individu, di antara keluarga-keluarga, bahkan di antara bangsa-bangsa. Doa ini adalah ekspresi bahwa kita mau juga rela tunduk di bawah kedaulatan Tuhan. Suatu ekspresi mengatakan, saya rindu mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan saya, kehidupan keluarga, kehidupan gereja, kehidupan bangsa dan negara saya. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan, apakah engkau merindukan ini? Mari kita belajar kebenaran ini di dalam doa kita. Terlalu sering kita kadang-kadang tanpa kita sadari, ketika kita berdoa, kita datang kepada Tuhan dengan membawa sederet permohonan-permohonan kita. Dan di antara sederet permohonan itu, kebanyakan adalah sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kita pribadi, keperluan kita pribadi. Ibu-ibu, kadang-kadang kita tidak sadar seperti itu. Kita harus minta ampun kepada Tuhan. Kita harus bertobat dari masalah ini. Kita lupa bahwa Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada kita. Pertama-tama, Yesus mau kita memuji nama Tuhan. Kita memanggil Dia Bapa kita yang di sorga. Yesus mau kita terlebih dahulu berdoa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Sangat kontras, sangat bertolak belakang sekali dengan realita kehidupan doa kita, bukan? Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, poin yang ketiga yang kita bisa belajar pada sore ini adalah bahwa di dalam doa ini diajarkan agar kita memiliki kerinduan untuk kita memperhatikan kehidupan kita yang bisa menyenangkan hati Tuhan dan hidup di dalam keselarasan kita dengan kehendak Tuhan. Di dalam doa ini dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jangan terbalik ya, ibu-ibu ya. Jangan jadi kehendakmu di sorga seperti di bumi. Kenapa? Karena bumi rusak. Manusia di bumi sudah menjalankan kehidupan yang rusak, yang berdosa di hadapan Tuhan, yang melawan Tuhan. Jadi kalau
Kalau dibalik, jadilah kehendak-Mu di sorga seperti di bumi, ya. Dan itu memang tidak mungkin sih ya. Nah, jadi yang benar adalah jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Yang ideal itu di sorga. Jadi yang di bumi ini sudah rusak oleh dosa, ya, di bawah kutukan dosa, di bawah kuasa si jahat. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan di dalam hidupnya, tentu dia rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan dia ingin supaya kehendak Tuhan itu terjadi di dalam hidupnya. Lalu saudara-saudara, di dalam doa kita berkata, Tuhan, saya mau kehendak-Mu itu nyata di dalam hidup saya, di dalam perkataan saya, perilaku saya, pikiran saya, dan keputusan-keputusan hidup saya. Saya mau Tuhan itu selaras dengan kehendak. Saudara-saudara, punyakah kita kerinduan untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita? Apakah kita sungguh-sungguh rindu melihat kehendak Tuhan jadi di tengah-tengah kehidupan kita di muka bumi ini? Apakah kita mau masuk di dalam rencana Tuhan? Dan juga pertanyaan lainnya, apakah kita rela memberikan diri kita untuk tunduk di bawah pimpinan dan penguasaan Allah Roh Kudus, supaya hidup kita betul-betul bisa menampakkan kemuliaan Tuhan, menampakkan kemuliaan surgawi, walaupun kita masih di tengah-tengah bumi yang rusak dan berdosa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kiranya kehidupan kita adalah kehidupan yang betul-betul bisa menyenangkan Tuhan. Khususnya di dalam doa kita mau menselaraskan doa kita dengan kehendak Allah dan kebenaran-kebenaran, bukan dengan kebenaran diri kita sendiri, bukan dengan kehendak kita sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita supaya hidup kita, doa-doa kita juga semakin sesuai dengan kehendak Bapa kita di surga. Amin. Baiklah ibu-ibu yang terkasih, persekutuan wanita kita sampai di sini, firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita bersyukur kiranya tadi mampukan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. 姐妹们，愿神祝福他的话，愿神帮助我们，给我们聪明智慧、力量，能够行出神的道。我们将要结束我们的姐妹团契， kita akan mengakhiri persekutuan wanita kita pada sore ini dengan menyanyikan sekali lagi memperkenankan hati Tuhan. 我们来唱贺神心意。我不愿在虚度此生，毕生一事无成，多少金辉也流逝，已经不能再空等。何生心意，何生心意，这是我心所期。愿主坚定我心志，使我何生心意。好，我们来低头祷告。慈悲主，我们满心感谢你带领我们今天下午的姐妹团契，
虽然我们还是用这个线上的聚会，但是我们相信主你在我们中间，很特别你在我们里面。主啊，愿主今天下午的姐妹团契能够荣耀主你的名，你帮助我们，特别我们所听的道理，今天下午主啊你的话已经传开，求主帮助我们，能够成为不单单听道者，但是能够成为行道者。主啊，谢谢主，帮助我们。当我们祷告的时候，我们晓得我们要荣耀主啊你的名，我们称你是我们的阿爸父，我们有亲密的关系，我们有爱的关系，你是我们的阿爸父。主啊，我们的祷告就是愿人都尊你的名。更特别，主啊，我们知道还很多人没有信耶稣，他们还在你恩典之外的人。主啊，你怜悯他们，感动他们，使他们能够信耶稣，使他们能够尊你的名。主啊，在我们祷告的时候，我们也祷告，愿你的国降临。我们要看到主啊，你的全能，你的主权，能够显现在我们的日常生活。我们也祷告，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。天上就是天堂，在那里完美完全。主啊，我们很希望能够看到，在我们日常的生活，在我们日常的生活，你的旨意显现出来。主啊，谢谢你，你的旨意行在地上，如同行在天上，帮助我们。谢谢主耶稣，你带领我们今天下午的姐妹团契，让这一切能够荣耀主你的名，我们得到你的祝福。谢谢主耶稣。今天下午也为我们所有在教会的姐妹们祷告，无论已经年纪大的，或者就年轻的姐妹们，我们的教导就你的手中，你祝福恩待，让我们真的有坚固的信心来跟随主耶稣。有些有病痛软弱的姐妹们，我们也为他们祷告，求主怜悯开恩医治他们。主啊，还有所有的姐妹们，也许可能有个人的问题，或者有个人的难处，求主帮助开路为他们。主啊，谢谢垂听我们的祷告，因为我们奉靠我们的主耶稣基督的圣名祷告，阿们，阿们。好，姐妹们，我们今天下午的姐妹团契到此，愿神祝福大家，再见。